bukti yang disampaikan baik oleh saksi Ismiati atau Ibu Diana. Barangkali atas izin majelis, sewaktu Umar Asal hadir dan diperlukan, berkenan kedua saksi ini dihadirkan kembali atas keputusan majelis. Saya kan sudah sering bilang, saksi itu tidak, kalau nanya manusia tidak perlu dia cerita dari rambut sampai telapak kaki. Dia bisa hanya melihat kepala orang, dia bisa hanya lihat tangan orang, mungkin dia hanya tahu kaki orang. Kalau dia tahu kaki, tentu dia akan cerita kaki. Kalau dia lihat kepala, dia akan cerita kepala. Jangan dipaksa dia hanya lihat kepala, suruh cerita kaki. Jadi makanya saksi itu banyak. Ada yang tahu kepala, ada tahu tangan, ada tahu perut, ada tahu kaki, ada tahu telapak kaki. Itulah tugas kita menggabungkannya. Utuhlah dia menjadi sebuah manusia. Ya demikian. Jadi kalau dia hanya tahu itu, ya biar itu aja. Jangan disamakan pengetahuan dia sama pengetahuan Pak Alamsah, sama Pak Tomo gitu, ya. Apalagi sama pengetahuannya penasihat hukum, ya nggak sama dong. Jadi apa yang dia tahu, itulah lafaz sumpahnya tadi, menerangkan apa yang diketahui saksi. Silakan kalau masih ada yang dilanjutkan. Terima kasih majelis. Kami pindah dulu ke saksi Pak Alamsyah ya. Tadi rekan saya sudah buka soal jabatan Bapak ya, terkait penerimaan 3.000 US dollar ya. Pertanyaannya, saudara ada nggak ngelapor ke KPK terkait penerimaan itu? Setelah menerima itu, ada tidak saudara lapor ke KPK? Kan sudah ada laporan yang di KPK, Pak? Bukan. Saudara kan anggota DPRD. Iya kan? Iya kan? Ya kan sudah dibuat di berita acara, Pak. Sebentar. Setelah saudara menerima 3.000 US dollar itu, setelah ya, dalam jangka waktu maksimal 30 hari, saudara ada nggak menerima, melaporkan kepada KPK terkait penerimaan itu? Yang jelas saya sudah membuat berita acara di KPK. Bukan, jawab dulu, lapor enggak? Saya tidak menjawab, Pak. Loh, Sudah saya buat berita acara itu. Ini saudara saksi, pertanyaannya saya hanya singkat aja, berkaitan dengan hal-hal yang Bapak terima, Ya. itu dilaporkan ke KPK. Sesuai dengan itu aja pertanyaannya. Dilaporkan atau tidak dilaporkan? Itu aja. tidak dilaporkan ke Oke, Panwas, setelah itu dilaporkan ke KPK. Dilaporkan ke Konwas. Sesuai dengan berita acara itu. Sesuai berita acara. Iya. pertanyaannya, tidak dilaporkan kepada KPK ya, sewaktu itu. Mengapa saudara tidak melapor kepada KPK, melainkan malah ke Komisi Pengawas Demokrat? Internal di Demokrat kan ada. Nah, internal Demokrat. Pertanyaan selanjutnya, apakah pemberian itu terkait dengan jabatan saudara sebagai anggota DPR tidak? Kan sudah saya jawab tadi, Pak. Ya, kan saudara sebagai ketua DPC. Iya. Sisi lain Ketua DPD. sebagai ketua DPD ya. Sisi lain sebagai anggota DPRD. Pertanyaannya adalah, berkaitan tidak pemberian 3.000 US dollar itu dengan jabatan saudara sebagai anggota DPRD? Kaitannya dengan anggota di Kongres. Nah, begitu dong. Tak ada kaitan dengan kedudukan dan jabatan dalam anggota sebagai DPR? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Kepada saksi Pak Tomo ya. Sewaktu kongres, apakah saudara selalu mendampingi Pak Anas Urbaningrum? Tidak pernah, karena saya sebagai staf fraksi saja, belum staf ketua umum. Nah, oke. Setahu saudara, siapa yang waktu itu mendampingi selalu Pak Anas? Saya tidak pernah tahu karena saya tidak pernah ada. Saya Pak Ketum tidak pernah ada. Tentu saya tanyakan kepada saksi Pak Sudewo. Jangan keras-keras ya. Ya.
Saudara tahu nggak kegiatan Mas Anas dalam kongres itu apa saja kegiatannya? Iya, kalau detailnya saya tidak tahu. Oke. Saya kan tidak selalu melekat dengan Mas Anas. Oke. Pertanyaannya, sepengetahuan saudara, ada tidak pernah saudara terdakwa rapat dengan Nayaruddin, dengan Julianis, dengan Eva Omita, dengan Will, Nayaruddin, izin aja, agak kesulitan Jawa soalnya. Sepanjang saya dengan Mas Anas, saya tidak pernah melihat Mas Anas dengan yang disebutkan itu tadi. Tidak ada. Ya. Oke. Nah, kepada saksi Ibu Diana ya, tadi saudara menjelaskan pernah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pak Andi Malarangeng dan Pak Marjugali. Dalam acara tersebut, saudara ada menerima uang saku. Pertanyaannya, Pak Transport, saudara kembalikan kepada KPK nggak itu uang? Tidak, Kenapa tidak? karena saya mau kembalikan ke KPK uangnya Pak Anas, uang transport juga belum. Kalau diminta saya akan kembalikan. Yang saya kembalikan uang yang utuh, yang besar, yang memang itu full diterima. Waktu saudara minta ke suami, mintanya gimana mau membalikan uang itu? Ya, saya kan melihat di... Bukan, saudara kan bilang tadi dari uang suami. Mintanya gimana saudara? Ya, sebagai suami istri kan kalau saya minta Nah, kan, pertanyaannya, waktu saudara terima ada saudara lapor ke suami? ada. Apa kata suami? Ya, sebab dia tahu saya pegang duit, ya ini duit dapat dari transport dari timnya Pak Anas Urbaningrum. Oke. Saudara tadi menyatakan tidak ada yang memfasilitasi ketika proses di Panwas ya. Ya, Saudara sudah disumpah ya. iya, Saya tanyakan sekali lagi. Ada tidak yang memfasilitasi saudara? demi Tuhan tidak. Uang saya sendiri. Rekan-rekan saudara? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apa yang memotivasi saudara? Karena saya menonton di TV. Di komisi pengawas, kamu nonton di TV bukannya? Iya, kan sebab itu kan sudah dibuat tim pengawas Partai Demokrat. Jadi pertama-tama saya ke tim pengawas Oke, sekarang saudara masih di Demokrat nggak? sebagai kader. Pengurus? Tidak, Anggota? anggota ada. Oke. Jadi, Ibu, saksi ya, Iya, berapa yang dikembalikan kepada KPK? 30 juta sama 7.000 US. Yang lainnya? Tinggal menyusul Pak kalau. Tinggal menyusul. Iya. Pertanyaan saya, itu uang kan dari Umar Asa, Iya. menurut pengakuannya. Ibu ada pernah tanya kepada Umar Asa terkait itu? Tidak, Pak. Kenapa Ibu nggak tanya? Sebab itu kan Pak Umar mengatakan bahwa ini transport ini buat pemenangannya Pak Anas. Jadi kita kan diharapkan untuk pilih Pak Anas sebab kita sudah diarahkan ke hotel. Bukan. Itu uang kan fisik yang ngasih Pak Umar Asa. Seandainya benar keterangan Ibu, ya. Iya. Pertanyaannya, kenapa Ibu kok tidak tanya kepada Pak Umar? Pak Umar itu uang dari mana? Bermasalah enggak? Pak, waktu itu kan Pak banyak orang dan buat duduk atau bercerita dengan Pak Umar itu susah sebab banyak orang. Ibu punya nomor telepon Pak Umar Asa enggak? Dulunya ada, sekarang sudah tidak. Enggak, waktu kejadian. Ada enggak? Ada. Kenapa Ibu enggak telepon? Iya, sebab Pak Umar sibuk, Pak. Sibuk? Sibuk. Sesibuk apa dia? Sibuk dia mengurus Indonesia Timur kan, Sulawesi. Izin majelis, terima kasih waktu yang diberikan.
penelitian kami serahkan kepada majelis atas keterangan saksi ini. Baik. Baik, kami jangan emosi kalau tanya. Izin yang mulia, biar agak turun saya mengakhiri dengan pertanyaan lain sedikit yang mulia. Yang agak lembut ya. Iya, saya usahakan yang mulia. Karena dilihat ketua tim JPU saya agak lembut ya, yang mulia. Ini terakhir untuk saksi Pak Sudewo. Ini soal Komwas ini, karena dari keterangan dari BAP, Bu Diana, Bu Ismiati, Pak Alamsa, Pak Roni, ini terkait dengan Komwas ya. Setahu saudara Sudewo waktu itu masih aktif di Demokrat. Sekarang Pak Sudewo masih di Demokrat? Sudah tidak di Demokrat, sekarang di Partai Gerindra. Oh, kenapa? Ada alasan khusus. Alasan itu sangat masuk akal menurut hemat kami. Ada pertimbangan yang rasional. Baik, tapi tidak saya buka di jangan sini. Dilanjutkan ini, Ya. bukan tempatnya. Setahu saudara saksi, waktu itu yang jadi ketua Komwas siapa? Pak TB Silalahi. Baik. Setahu saudara saksi, waktu itu bagaimana keaktifan Komwas ketika saya jadi ketua umum? Komwas sangat aktif, bahkan saya bilang super aktif. Siapapun diberi ruang untuk mengadu, dan khususnya pasca musdap, utamanya bagi kandidat yang kalah sebagai calon ketua DPD, kalah sebagai calon ketua DPC, pasti mengadu ke Kompas, dan utamanya sasaran adalah kepada sekretaris divisi organisasi, kepada saya. Baik. Setahu saudara saksi, setelah saya berhenti jadi ketua umum, apakah Kompas ini masih aktif bekerja? Kompas sama sekali tidak bekerja. Jadi bukan lagi aktif, tapi tidak sama sekali bekerja. Tidak ada satupun yang dipanggil oleh Kompas. Jadi Kompas bekerja untuk saya sebagai ketua umum maksudnya? Saya tidak menyimpulkan semacam itu, tapi memang pada saat Pak Anas Urbaningrum menjadi ketua umum, Kompas ini kerjanya super aktif, dan yang disidang, yang diperiksa, dan beberapa diberi sanksi adalah orang-orang dekat Pak Anas. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya pelan saja yang mulia, agak halus gitu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ada tanggapan terhadap semua keterangan? Baik yang mulia, keterangan-keterangan tadi saya ingin garis bawahi yang mulia, bahwa semua saksi yang saya tanya menyatakan bahwa saya tidak pernah bicara tentang uang, tidak pernah menjanjikan uang, tidak pernah menjanjikan BlackBerry, tidak pernah menjanjikan yang lain-lain termasuk kompensasi. Yang kedua, keterangan para saksi jelas menggambarkan bahwa proses awal kongres terkait dengan saya itu bulan Maret 2010. Jadi tidak relevan bicara peristiwa-peristiwa bulan Januari, bulan Februari, atau malah sebelumnya. Yang ketiga, keterangan para saksi tadi juga membantah detail-detail yang ada di dakwaan yang mulia. Intinya itu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, dari penuntut umum, apakah ada barang bukti yang mau diperlihatkan kepada saksi? Ada majelis, tapi izin
Satu pertanyaan Mbak Majelis. Jadi hari ini sebenarnya saya puasa untuk bertanya, tapi karena hari ini saya batalkan puasa saya karena terdakwa begitu antusias bertanya kepada saksi-saksi seolah-olah menjadi JPU-nya. Jadi saya ingin bertanya, silakan, khusus kepada Bapak Sutiwo. Dari sekian saksi ini yang masih segar itu Pak Sutiwo. Mungkin karena sering ketirah ke Gunung Lawu mungkin Pak Sutiwo. Tadi ketika ditanya oleh rekan-rekan kami JPU, Bapak hanya menjelaskan yang ditahu hanya masalah mengkoordinasikan dari DPC di Jawa Tengah. Tapi ketika ditanya terdakwa, Bapak menjelaskan tentang Jawa Timur, Madiun, bahkan di Pacitan, cerita panjang lebar. Nah, tadi Bapak juga menjelaskan bahwa ada beberapa pertanyaan penting yang saudara tekankan. Jadi atas pertanyaan terdakwa Anas Urbaningrum, saudara saksi memilih Anas Urbaningrum itu karena yang bersangkutan figurnya memang layak untuk memimpin Demokrat, kemudian figurnya santun, kemudian ini demi membesarkan Partai Demokrat, gitu. Jadi yang saya highlight tadi antara lain itu, Bapak menerangkan berkali-kali seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bapak sekarang tinggalkan ini terdakwa ini? Sebenarnya saya hanya ingin loyalitas Bapak saja. Jadi apa alasannya, singkat saja. Kenapa saudara tinggalkan terdakwa ini? Sudah dinonaktifkan, ditinggalkan lagi. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Saya pertegas dulu, maksud penuntut umum meninggalkan terdakwa itu bagaimana? Karena ini mau dicatat di berita acara. Ya, jangan bersayap pertanyaan. Meninggalkan Partai Demokrat Majelis. Artinya kenapa Bapak tadi pindah partai? Kira-kira itulah. Kalau disimpulkan pertanyaannya tadi dari Demokrat dengan alasan-alasan tadi sekarang pindah ke Gerindra. Itu pertanyaan. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Singkat padat saja Pak. Ini Ya, sudah malam. terima kasih. Saya khusus untuk DPC di Jawa Tengah itu proses awal sampai dengan kongres sampai dengan pemilihan. Artinya sampai dengan penutupan kongres itu. Yang saya ceritakan bahwa saya tahu ada DPC lain di Provinsi Jawa Timur juga memilih Pak Anas itu setelah kongres. Jadi penutupan kongres selesai, kembali ngerumping ngobrol, dan juga ada beberapa hari yang ada kontak dengan saya bahwa putaran kedua saya memilih Pak Anas. Seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian mengapa saya meninggalkan Partai Demokrat? Jelas saya mengambil keputusan menentukan pilihan atas dasar pertimbangan yang matang, yang rasional, pertimbangan secara menyeluruh, bukan pertimbangan emosional. Tapi mohon maaf Yang Mulia, demi saya masih menghormati Pak SBY dan Partai Demokrat sebagai partai lama saya tidak menyampaikan alasan itu meskipun diminta oleh Bapak Jaksa, meskipun itu hanya sedikit. Tapi yang jelas pertimbangan itu rasional. Kalau memang nanti di lain hari diberi kesempatan silaturahmi secara personal, saya akan sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas ketidaksediaannya. Itu merupakan jawaban. Terima kasih. Baik, saya kira cukup. Kalau ada barang bukti, silakan. Yang Mulia, saya izin satu kalimat Yang Mulia. Terakhir ya. Ya, biar lebih halus lagi Yang Mulia. Tadi saudara Ketua Tim JPU menyampaikan saya dinonaktifkan. Saya ingin garis bawahi Yang Mulia, saya tidak dinonaktifkan di Partai Demokrat. Saya menyatakan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Yang Mulia. Ini beda substantif yang agak jauh Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, demikian tanggapan dari terdakwa. Silakan.
perlihatkan bukti-bukti. Silakan terdakwa, saksinya yang mana dulu? Terima kasih. Saksi akan kami panggil satu persatu karena barang buktinya berbeda. Yang pertama adalah saksi Ismiati terlebih dahulu. Barang bukti nomor 648. Dibuka. Betul itu ada tadi ada disebutkan tandanya ada nama Anas Urbaningrum dalam boxnya itu. Apakah ini? Iya betul. Ya. Di mana tuh? Ini bukan nama Anas. Oh itu. Baik, satu kotak BlackBerry di dalamnya ada bagiannya yang mulia. Barang bukti itu tanya ke saksi. Ya. Name tag-nya nomor 648. Benar. Ada juga itu 648B tanda pengenal kongres. Ya. Ya, makanya saya bilang dua, Pak. Ya. Di Topas. Itu ya. Tim pemenangan Pak. Untuk ini BlackBerry diterima di mana? Di Topas, di ini. Ya. Iya. Kalau ini lupa Pak. Itu nomor pengurutan kami barang bukti. Sudah lupa itu. Yang satunya Ini di Topas ini. duluan Kalau mana ini saya foto ini. yang ini sama yang ini. duluannya ini? Baik, dilanjutkan. Kemudian barang bukti nomor 648A tanda terima, betul? Nah, betul. Ya. Saya kira cukup. Ini isinya semua hanya CD dan buku. Untuk saksi Ismiati sudah cukup. Selanjutnya saksi Diana Menti Marika. Yang pertama adalah BlackBerry dulu ya. Barang bukti nomor 634, satu buah kotak BlackBerry dengan tanda, betul ini yang disebutkan ada tanda ini, atau di dalam juga sama, ini ada dua tanda yang bertuliskan Anas. Ya, saya jawab. Kalau ini betul, Ya. tapi saya kotaknya belum dikembalikan, cuman BlackBerry-nya. Itu kotak siapa, Bu? Itu belum merasa mengembalikan kotaknya. Iya, Ini belum. dibaca. Berarti tidak kenal kotak itu, Bu ya? Kenal nggak dengan kotak ini? Oh, iya betul. Maaf ya. Isi di dalam ada juga. Ya, ada. Isi di dalam ada juga. Ya, salah Tapi satunya. casingnya sudah diganti. Ya. Iya. Ini HP BlackBerry-nya. Iya, Gemini. Kemudian ini material pendukung dari BlackBerry-nya. Iya. Betul ya? Betul. Baik. Enggak satu. Pak casing, satu casing. Diganti. Ini HP-nya ya? Ini HP-nya. Casingnya Casing diganti. aslinya hitam. Putih. Putih. Sudah diganti-ganti di dalam. Ya. Enggak, nomor-nomornya kan waktu itu setelah ini. Baik. Iya, betul. Cuman setelah
ponakan saya, lebih tahu dia yang ganti-ganti. Iya betul. Enggak, maksudnya dia ganti nama-namanya. Iya, sebab kan udah mau pakai. Kemudian barang bukti nomor 637, satu bundel dokumen dari Komisi Pengawas. Oke, ini ada bagiannya sebentar Ibu ya, satu persatu. 637A, berita acara pemeriksaan Komisi Pengawas. Iya betul. Betul ini? Iya betul. Coba dilihat. Ya. Betul Pak. Ini tanda tangan Pak, Ibu. saya sendiri, ini Pak Yosef. Oke. Kemudian 637B, daftar hadir pertemuan antara Komisi Pengawas Partai Demokrat. Iya betul, saya tulis sendiri. Ya, nomor 2 ya Ibu ya. Iya. Kemudian 637C, tanda terima satu buah BlackBerry Gemini, 2 Toyota Corolla Tribun Manado. Hanya Iya. ini tanda terimanya aja. Iya betul, ini? betul. Baik, selanjutnya barang bukti nomor 717, setoran tunai dari saksi sebesar 30 juta rupiah, yaitu terdiri dari pecahan 100.000 rupiah sebanyak 200. Nah, sebentar mau saya buka dulu. Nah, untuk 50 pecahan 50.000 sebanyak 200 lembar setoran tunai dari Ibu. Iya betul. Kemudian untuk pecahan 100.000 sebanyak 200 lembar juga. Betul. Jumlah seluruhnya adalah 300 juta. 30 juta. Barang bukti nomor 718, yaitu uang pecahan dolar 100 dolar Amerika sebanyak 70 lembar. Jumlahnya totalnya adalah 70 dolar. Betul. Betul ini? Iya. Lihat lagi. Betul. Betul ya, ini yang Ibu setorkan ke KPK. Iya. Baik, terima kasih untuk Ibu sudah selesai. Selanjutnya saksi HM Alamsyah. Barang bukti nomor 654, satu buah handphone BlackBerry 8250 casing hitam. Saksi mengenali ini, betul barang bukti? Dijawab. Iya benar Pak. Benar ya, coba lihat. Yang saya terima itu. Yang tadi yang diterima ini ya. Oke. Barang bukti nomor 635, ini bendel dari Komisi Pengawas. Ada beberapa bagian. Yang 635A adalah berita acara pemeriksaan Komisi Pengawas. Silakan dilihat, betul ini Pak Betul. Haji Alamsyah. Betul. Ini betul tanda tangan saudara. Betul. Ya. Pak Pemeriksa Yosef Badioda. Iya. Kemudian barang bukti nomor 635B, tanda terima dari saksi kepada Komisi Pengawas mengenai penyerahan uang 100 dolar. Betul ini tanda tangan saudara. Betul Pak. Fotokopi tanda terima ya. Iya. Kemudian 635C adalah satu barang bukti yang berisi uang fisik dolar yang diserahkan kepada Komisi Pengawas dengan nomor seri HB 4296888P. Betul ya? Betul. Ini yang diserahkan. Betul.
yang di amplopin Pak Sian nih Pak. Saya serahkan kemarin cuma di ininya 1 lembar. Ya. Baik, Pak Alamsyah selesai, kemudian saksi Suwadi. Barang bukti setoran uang tunai saksi kepada KPK nomor 628 yaitu 55 lembar uang pecahan Rp100.000 dengan total nilai Rp5.500.000. Betul ini? Saudara setorkan yang Rp100.000, totalnya adalah Rp5.500.000. Kemudian barang bukti 629 pecahan Rp50.000 sebanyak 120 lembar, totalnya Rp6 juta, sehingga seluruhnya Rp11.500.000. Benar? Rp11.500.000. Betul? Ya. Pak Suryadi cukup? Dolarnya tidak ada setor. Oh iya iya ada. Saksi Muhammad Rahim. Barang bukti nomor 630 satu buah handphone BlackBerry 8520. Mohon diperhatikan. Betul, silakan Betul Pak. dipegang. Ya. Betul itu. Betul. Selanjutnya barang bukti nomor 631 setoran saksi kepada KPK 100